Halo semuanya, jumpa lagi dengan Awan Chai di sini, pelatih konsultan pajak pertama dan satu-satunya di Indonesia. Hari ini kita akan bahas mengenai orang pribadi teman-teman ya, yang buat NPWP baru, tetapi harta sudah miliaran. Nah, gimana tuh ceritanya tuh? Jadi banyak kan teman-teman di Indonesia ini, belum lapor NPWP, belum punya NPWP, tapi ketika bikin NPWP tiba-tiba sudah punya harta miliaran. Entah dari mana tuh hartanya ya. Banyak tuh di Indonesia kejadian seperti itu, dan banyak juga orang bertanya ke gua gimana strateginya, gimana solusinya gitu ya. Nah, di video inilah solusinya buat Anda teman-teman ya. MPP baru, lu baru bikin tetapi lu punya harta miliaran. Nah, ini solusinya. Oke, by the way disclaimer dahulu ya guys, bahwa isi video ini bukanlah saran profesional buat Anda semua teman-teman ya. Jika ada informasi yang salah di video ini, langsung sampaikan di kolom komentar guys. Oke? Pertama kita mesti paham dulu prinsip pajak di Indonesia, guys. Prinsip pajak di Indonesia itu adalah gini, harta yang lu miliki di SPT, ya, itu harus cocok dengan penghasilan lu di SPT, oke? Jadi di SPT tahunan kita itu kan, orang pribadi nih ya, di orang pribadi SPT tahunan kita itu ada penghasilan, ada harta, oke? Penghasilan lu harus cocok dengan harta, harta lu harus cocok dengan penghasilan, sesimpel itu teman-teman ya. Nah, contoh nih teman-teman, lu punya gaji dari kantor lah atau dari manapun gitu ya, 1 miliar setahun contohnya ya, gaji 1 miliar, terus biaya hidup lu anggaplah 300 juta, oke? Penghasilannya 1 miliar, biaya hidup 300 juta. Maka, lu tuh harusnya punya total harta itu maksimal 700 juta, ya 700 juta ya. Jadi penghasilan 1 miliar, terpakai biaya hidup 300, sisanya akan menjadi harta dong. Nah, harta lu maksimal tuh 700 juta gitu. Bentuknya apa? Bebas, bentuknya bisa mobil, motor, kendaraan, properti, uang tunai, tabungan, deposito, terserah lu deh apa apa bentuknya. Tetapi nilai totalnya itu maksimal 700 juta, oke? Atau, lebih tepatnya gini, lebih tepatnya adalah kenaikan harta lu maksimal 700 juta dibanding tahun lalu, gitu teman-teman ya. Oke, contoh nih, tahun lalu lu punya harta 2 miliar contohnya ya, tahun lalu punya harta 2 miliar, maka tahun ini hartanya itu adalah 2 M ditambah 700 juta. Nah, maksimal 2,7 juta, 2,7 miliar gitu. Nah, inilah yang disebut SPT itu wajar, SPT orang pribadi ya. Wajar artinya penghasilan lu itu lebih besar atau sama dengan kenaikan harta. Gitu teman-teman ya. Nah, itu cara cara, menilai SPT orang pribadi itu wajar apa enggak dari nilai hartanya, oke. Sekarang gua akan share screen teman-teman ya. Nah, sekarang gimana kalau orang punya NPWP baru nih? Kalau lu punya NPWP baru, maka harta tahun lalunya kan nol, ya kan, teman-teman ya? Harta tahun lalu kan nol gara-gara lu baru bikin NPWP baru tahun ini nih. Berarti harta tahun ini adalah senilai maksimal senilai penghasilan lu di tahun ini. Sesimpel itu teman-teman ya cara cara logikanya ya. Nah, contoh nih, penghasilan lu 60 juta contohnya ya, kadang kan lu masih masih unyu-unyu nih, masih MPP baru nih ya, masih orang baru kuliah, lulus kuliah gitu, mungkin gaji masih UMR gitu ya. Nah, gaji 60 juta setahun, kurangi biaya hidup lu anggaplah 3 juta sebulan karena lu masih tinggal sama keluarga gitu ya. Nah, 36 juta setahun. Maka harta di SPT lu nanti nih maksimal 60 kurang 36 sama dengan 24 juta saja guys. Itu maksimal nilai harta lu di SPT. Nah, tapi kalau tiba-tiba lu punya mobil, punya properti dengan nilai yang besar, atau punya deposito nilainya besar gitu ya, apalagi sampai miliaran, ini akan menjadi SPT yang tidak wajar, gitu guys. Jadi lu jangan marah-marah sama si AR gitu ya, tetapi memang memang lu yang mungkin terlalu banyak hartanya gitu, hartanya nggak wajar. Solusinya apa? Solusinya adalah, lu juga perlu melaporkan sumber penghasilan atas harta yang lu sudah miliaran itu, oke? Jadi hartanya masuk, sumber penghasilannya pun lu laporkan juga, sehingga cocok. Nah gitu teman-teman, sesimpel itu ya. Jadi intinya adalah, lu tidak boleh tiba-tiba harta banyak tetapi tidak diimbangi dengan laporan penghasilannya, ya. Harus ada laporan juga nih, berapa penghasilannya, dari mana sumber penghasilannya, dan kita perlu bayar pajak jika memang diperlukan. Gitu teman-teman ya. Nah, sekarang kita masuk berapa pajaknya nih, berapa pajak mesti kita bayar. Untuk tahu berapa pajak mesti lu bayar, lu mesti paham dulu ada beberapa sumber penghasilan, gitu. Karena beda sumber penghasilan, beda tarif pajaknya, oke. Nah, lu mesti paham dulu.
Yang pertama, sumber penghasilan itu dari kantor. Artinya lu kerja di kantor, lu bekerja di sebuah kantor, di PT atau CV atau PTP gitu ya. Lu bekerja di sebuah kantor, lu digaji di kantor itu. Nah, biasanya eee, atas penghasilan lu di kantor itu sudah dipotong pajak oleh kantor. Jadi sudah beres, sudah ada bukti potong namanya 1721A1. Lu mesti minta nih teman-teman ya setiap tahun dari kantor 1721A1 yaitu bukti potong atas pajak lu. Berapapun pun penghasilan lu, mau penghasilan di atas PTKP ataupun di bawah PTKP, lu tetap akan dapat satu lembar bukti potong ini. Nah, bukti potong inilah yang akan dilaporkan di SPT tahunan lu sebagai bukti penghasilan lu, gitu. Yang nanti akan dicocokkan dengan kenaikan harta lu, ya, sesimpel itu. Oke, dari nomor 2 nih, yang pertama tadi kan dari karyawan ya, dari karyawan kantor. Nomor 2 adalah pekerjaan bebas. Jadi sumber penghasilan dari pekerjaan bebas. Contohnya apa? Pengacara, konsultan kayak gue nih, artis, notaris, agen asuransi, agen MLM, dan lain-lain, yang sifatnya profesional, oke? Yang sifatnya orang profesional, dia punya keahlian khusus tertentu, yang punya lisensi dan sebagainya, nah itu masuk ke pekerja bebas. Nah, ini kadang-kadang sudah dipotong, kadang-kadang belum dipotong, teman-teman ya. Kadang-kadang sudah dipotong oleh perusahaan, itu sebagian yang tidak full ya, karena dia hanya potong atas, DPP 50% saja, atau kadang-kadang belum dipotong oleh customer, maka lu yang akan hitung sendiri dan bayar sendiri, oke. Berapa pajaknya? Nah, jika Anda punya surat NPPN atau surat norma, maka bruto dikalikan 50% kalikan dengan tarif, ya, kurangin PTKP dahulu. Nah, itu kalau lu punya surat norma. Kalau lu tidak punya surat norma, maka bruto dikalikan 100% langsung dan dikalikan tarifnya, kurangi PTKP dahulu, oke. Nah, berhubung lu orang yang NPWP baru, lu baru bikin NPWP baru sekarang nih, maka kemungkinan besar lu tidak punya NPPN, oke? Maka lu akan langsung dikalikan 100% atas bruto itu dikalikan tarif pajaknya. Tarif pajak orang pribadi itu yang 5%, 15%, 25%, 30%, 35%, yang itu teman-teman ya. Nah, yang ini kedua, ini yang ketiga ya, sorry. Ini yang ketiga, ini yang keempat. Nah, yang ketiga adalah penghasilan dari usaha dagang atau jasa. Oke, ini masuk gua tuh UMKM ya, orang pribadi UMKM. Nah, jadi lu mungkin dagang baju, dagang handphone, dagang laptop, dagang lampu, dagang apapun deh. Nah, lu beli barang, jual barang gitu ya. Nah, biasanya ini belum dipotong oleh customer lu. Kan jarang-jarang ya orang pribadi dipotong oleh customer, maka lu bayar sendiri teman-teman. Lu tinggal bayar sendiri. Jika Anda qualified UMKM PP 55, maka Anda bayar pajaknya 0,5% kalikan omset. Selesai teman-teman, beres ya. Ini yang paling sederhana, paling murah pajaknya teman-teman ya. Negara udah bantuin lu nih. Negara sudah sangat membantu para pengusaha-pengusaha UMKM. Bayar pajak itu sederhana saja, 0,5% kalikan omset, selesai bayar, beres. Nah, tapi ingat guys ya, ingat, omset bukanlah profit atau penghasilan ya. Omset adalah nilai jual Anda. Lu jualnya 1 juta, ya udah itu omsetnya. Penghasilannya beda, penghasilannya adalah nilai profit atau nilai laba bersih dari penjualan itu. Lu kalau jual barang 1 juta, kan lu nggak untung 1 juta dong. Untungnya berapa? Untung paling 30% maksimal gitu, atau mungkin 50% bisa juga ya, atau mungkin 10%. Ya. Jadi penghasilan atau keuntungan itulah yang dianggap sebagai profit, itulah yang dinamakan penghasilan yang akan menambah harta lu, oke? Bukan omset ya teman-teman. Nomor 4, penghasilan dari hibah atau warisan orang tua. Nah, jadi kadang-kadang anak masih muda gitu kan, baru umur 18 tahun, 20 tahun, tapi sudah ada warisan atau hibah dari orang tua kan hal yang wajar ya. Nah, ini teman-teman mesti paham tidak kena pajak teman-teman ya. Tidak kena pajak yang namanya hibah atau warisan dari orang tua. Yang penting si orang tuanya sudah clear SPT-nya ya guys. Jadi orang tuanya itu sudah lapor harta itu di SPT dia gitu. Jadi kalau orang tua mau hibahkan sebuah rumah, nah rumah itu tuh sudah dilapor di SPT-nya si papa atau si mama lu, tahun lalu, gitu. Tahun ini dia hibahkan ke lu, beres dong. Nah, jadi orang tua perlu sudah laporkan penghasilan hibah atau warisan itu di SPT-nya, si orang tua itu ketika dia berdagang, dia menghasilkan uang itu, dan lu, perlu laporkan sebagai penghasilan hibah atau warisan di SPT lu, gitu ya. Jadi si anak nih yang baru bikin NPWP, ketika dia laporkan sebuah harta yang namanya harta hibah warisan ini, dia juga harus melaporkan penghasilan hibah atau warisan itu di SPT-nya dia, oke. Nah, by the way, hibah atau warisan juga adalah sebuah penghasilan, teman-teman ya. Hibah atau warisan adalah salah satu kategori penghasilan, tetapi yang tidak termasuk objek pajak, yang tidak kena pajak, sesimpel itu, ya. Nah,
Dan lebih baik lagi ada dokumennya teman-teman ya, dokumen hibah atau dokumen waris yang akan lebih mendukung nanti, supaya lu nggak ribut sama AR, sama petugas pajak gitu. Oke, nomor 5 ya kayaknya ya. Ya, nomor 5 penghasilan lainnya. Jadi, selain dari tadi tuh nomor satu itu kan, nomor satu penghasilan dari kantor, pekerjaan, yang kedua ada pekerjaan bebas, yang ketiga adalah usaha, yang keempat tuh penghasilan hibah, nah yang kelima adalah penghasilan lainnya. Penghasilan lainnya itu apa? Contohnya, lu dapat angpau dari orang tua, tapi nilai miliaran ya, atau lu menang undian, atau menang main judi, mungkin kadang lu lagi hoki kan, lagi hoki main judi menang 1 miliar, siapa tahu ya. Atau lu jual narkoba, mungkin lu pedagang narkoba, atau lu mungkin pedagang yang lain gitu ya, terus lu dapat uang banyak gitu. Nah, ini teman-teman, saran gue ya, lebih aman pakailah tarif tertinggi. Gunakanlah tarif tertinggi, yaitu penghasilan dalam negeri lainnya, supaya lu nggak ribut sama AR, nggak usah berantem sama AR, karena lu sudah bayar pajak yang tertinggi tarifnya, oke. Bayar pajaknya gimana? Yaitu brutonya, yaitu nilai harta lu nanti ya, kan dianggap penghasilan tuh langsung, kalikan 100% kalikan tarif, ya kurangin PTKP dahulu. Dengan begini lu nggak usah pusing, lu nggak usah khawatir, nanti ditanya-tanya lagi sama petugas pajak, "Ini dari mana penghasilannya?" Nggak usah tanya lagi, "Pak AR, kan sudah saya bayar dengan tarif pajak tertinggi." Gitu, oke. Nah sekarang gimana strategi teman-teman ya, gimana strateginya kalau lu punya MPP baru tapi harta miliaran, oke. Kan tadi kan lu sudah paham ya, ada beberapa jenis penghasilan, oke. Yang pertama mesti lu pahami adalah, jika harta ini diperoleh lebih dari 5 tahun yang lalu, oke. Mungkin tahun 2018 atau sebelumnya, mungkin lu punya harta rumah nih, rumah itu sudah dibeli 2018 atau 17 atau 16 atau sebelumnya, atau mungkin 10 tahun yang lalu lu sudah beli gitu ya, atau orang tua lu beliin kasih lu gitu. Dan lu bisa buktikan teman-teman ya, Anda bisa buktikan, contoh mungkin ada bukti transfer, contohnya kalau lu punya penghasilan uang gitu ya, mungkin lu sudah ditransfer sejak 6 tahun yang lalu, lu punya buktinya nih, sudah ditransfer 6 tahun yang lalu, atau di mutasi banknya kelihatan, atau ada surat hibah, mungkin ada surat hibah, surat waris, tanggalnya itu tanggal mungkin 10 tahun yang lalu, atau mungkin sertifikat properti, kalau lu punya properti, sertifikatnya sudah tertulis mungkin 5 tahun yang lalu atau 7 tahun yang lalu. Nah, maka atas harta-harta seperti ini, itu seharusnya sudah tidak perlu bayar pajak lagi teman-teman ya. Kenapa? Karena sudah kadaluarsa pemeriksaan ya, sudah tidak usah kena pemeriksaan lagi. Pajak tuh tidak akan bisa memeriksa kita untuk 6 tahun ke belakang, nggak bisa, maksimal 5 tahun, di tahun ini 2023, yaitu 2018 masih terakhir, gitu. Nah, jadi harta-harta seperti ini yang diperoleh lebih dari 5 tahun yang lalu dan bisa dibuktikan, Anda tinggal laporkan saja di SPT terbaru, Anda lapor hartanya, Anda tulis nih, tahunnya tahun berapa, yaitu tahun perolehan. Ya, kalau 2018, lu tulis 2018, kalau 2010, 2010, atau 2015, silakan ditulis sesuai dengan tahun perolehan yang benar. Oke? Dan Anda juga perlu lapor ini sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak lainnya. Ya, di lampiran 3 kan ada bagian penghasilan final, ada penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Nah, lu laporkan di yang bagian tidak termasuk objek pajak yang paling bawah, yaitu yang lainnya. Oke. Nanti jika suatu hari AR panggil lu, "Pak, ini apaan nih, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak lainnya?" Lalu jelaskan bahwa ini adalah harta yang saya peroleh lebih dari 5 tahun yang lalu. Artinya sudah kadaluarsa penagihan pajak. Makanya saya laporkan langsung di SPT saya. Gitu Pak ya, teman-teman ya. Nah ini strategi yang pertama, kalau ada harta yang lebih dari 5 tahun yang lalu. Strategi yang kedua adalah, jika harta ini berasal dari usaha dagang, oke. Nah, Anda bisa laporkan SPT mundur teman-teman, beberapa tahun ke belakang, ya maksimal 5 tahun lah ya, 2022, 21, 20, 19, 18 ya, maksimal 5 tahun ke belakang lu boleh lapor mundur, oke. Jadi apakah MPP baru itu boleh lapor mundur? Jawabannya boleh teman-teman ya, bebas, negara tuh tidak akan melarang lu untuk lapor mundur, selama ini buat negara, negara pasti senang ya, terima kasih gitu. Nah, gampang. Lu tinggal bayar 0,5% kalikan PPh final, dengan PPh final, kalikan omset, maka beres deh, ya. Harta lu bisa langsung lu akui di SPT. Nah, dan ingat teman-teman ya, akan ada denda ya, nggak apa-apa teman-teman. Kita nggak usah takut dengan denda, kita tidak usah berusaha menghindari denda, enggak. Denda itu adalah konsekuensi, gitu. Denda itu adalah konsekuensi wajar dari kita telat bayar, telat lapor SPT gitu teman-teman ya. Jadi kita harus bayar dendanya. Nah, contoh nih, mungkin lu masih baru bikin NPWP, tapi sudah punya harta 3 miliar contohnya nih.
Dari mana asalnya? Dari dagang contohnya. Mungkin lu sudah dagang bertahun-tahun yang lalu, mungkin 10 tahun belakangan, ada harta terkumpul 3 miliar, lu belum laporkan, dan tiba-tiba lu sekarang bikin NPWP contohnya. Nah, mungkin lu dagang pakaian deh contohnya nih ya, paling gampang nih dagang pakaian nih ya. Untung dari dagang pakaian sekitar 30% contohnya nih ya. Ini adalah sesuai tabel normal KLU teman-teman. Nah, maka Anda harus lapor SPT mundur, contoh nih, contoh, logikanya gini, kalau lu punya omset setahun 4 miliar atau 4,2 deh miliarnya, contoh nih ya, omset 4,2 miliar, ingat teman-teman ya, ada batasan PKP 4,8 M setahun. Kalau lu punya omset lebih dari 4,8 M setahun, maka lu wajib menjadi PKP, yang mana ada unsur PPN-nya di situ, oke. Jadi, di sini contohnya lu punya omset masih di bawah 4,8 M, artinya masih UMKM. Nah, omset 4,2 M deh. Profit 30%, 1,2 M. Dikurangi biaya hidup. Berapa biaya hidup lu? Mungkin sebulan 20 juta gitu ya, kalikan 12, maka 240. Nah, sisa penambah harta adalah 1 M. Oke, artinya apa? Yang warna hijau ini artinya harta lu bisa bertambah 1 M di tahun ini. Gitu teman-teman, maksudnya ya, perhitungannya. Oke. Nah, maka teman-teman akan lapor usaha dagang pakaian dengan mekanisme ini. Lu cukup lapor 3 tahun mundur teman-teman ya. Cukup lapor 3 tahun mundur ya, 2020, 2021, dan 2022. Omsetnya lu atur aja omsetnya ya, yang benar berapa ya teman-teman ya. Profit 30%, kurangi biaya hidup, maka sisa penambah harta 1 M, 1 M, 1 M, total 3 M di tahun 2022, di tahun yang terbaru. Gitu teman-teman ya. Nah, oke. Sekarang, berapa pajak yang mesti lu bayar? Nah, ini pajaknya nih, ini teman-teman. Pajaknya adalah 0,5% kali omset, oke, sama dengan omsetnya 4,2 M dikalikan 0,5%. Ups, 0,5%. Nah, oke. Ini dia teman-teman, totalnya adalah coba kita hitung. Nah, totalnya adalah 63 juta teman-teman ya. Apakah 60 juta ini mahal atau murah? Jawabannya murah banget teman-teman ya, murah banget. UMKM ini betul-betul dibantu oleh negara gitu loh. Lu kebayang nggak sih kalau seorang karyawan punya uang 3 miliar, itu berapa pajaknya? Itu 30% teman-teman ya, berarti kan sekitar 900 juta teman-teman. Jadi seorang karyawan, uang 3 miliar penghasilannya itu mesti bayar pajak 900 juta, sedangkan lu cukup bayar 63 juta. Jadi murah banget teman-teman ya. Jangan lagi komplain sama pemerintah ya teman-teman ya. Nah, denda denda berapa? Denda mungkin maksimal 48% deh. Eee, Berarti kan ini kalikan 48%. Nah, nggak mahal teman-teman ya. Nah, totalnya sama dengan potensi yang lu mesti bayar adalah 93 juta. Masih di bawah 100 juta teman-teman. Ini murah banget teman-teman ya. Jangan lu pikir angkanya besar, angkanya bisa bisa beli mobil dan sebagainya. Enggak teman-teman ya. Ini memang sudah seharusnya lu bayar dan masih sangat murah dibandingkan jenis penghasilan yang lain teman-teman. Oke. Nah, ingat guys ya, yang gua bikin ini hanyalah apa namanya, perhitungan-perhitungan biasa saja. Yang betul adalah sesuaikanlah dengan kondisi sebenarnya ya teman-teman ya. Ini hanya simulasi saja ya, ikutilah kondisi lu yang sebenarnya bagaimana. Kemudian strategi yang ketiga, jika ini berasal dari pekerjaan bebas atau lain-lainnya, ya. Nah, kemudian Anda kan tidak punya MPPN nih, kan mungkin lu baru MPP baru, tidak punya surat norma, maka terpaksalah gunakan tarif normal yang progresif, teman-teman ya. Langsung masukkan ke lampiran 1 halaman 2 paling bawah, nah penghasilan dalam negeri lainnya. Nah, nanti akan masuk ke halaman induk dan lu tinggal bayar pajaknya yang sesuai dengan yang tertulis di halaman induk itu, teman-teman. Ini akan sangat besar pajaknya, tetapi ya memang ini yang betul, kalau memang penghasilan lu itu dari penghasilan lain-lain. Gitu. Oke teman-teman, strategi yang keempat. Nah, jika harta lu itu berasal dari hibah atau warisan. Nah, jika hibah hanya dari orang tua kandung, itu tidak kena pajak ya. Hibah dari orang yang lain, itu kena pajak semua teman-teman ya. Yang tidak kena pajak hanya dari orang tua kandung, papa atau mama kandung. Kalau warisan, itu dari siapapun sudah tidak kena pajak, jadi nggak usah khawatir. Dan teman-teman lebih baik ada dokumen tertulis mengenai hibah warisan tersebut ya. Anda foto ke PDF, lu simpan di komputer. Nah, suatu hari jika AR tanya, lu kasih lihat, "Pak, AR ini dokumen, hibahnya, ini dokumen warisannya." Gitu ya. Kemudian, katanya hibah itu harus dilapor di SPT pemberi hibah. Jawaban gue betul teman-teman ya, gue setuju dengan pendapat ini, tetapi ini bukanlah kata undang-undang ya teman-teman. Tidak ada undang-undang yang bilang bahwa SPT pemberi hibah harus sudah melaporkan harta tersebut baru boleh dihibahkan. Tidak ada undang-undang seperti itu.
Tetapi kenapa gue setuju dengan pendapat ini? Jadi gini, kalau tidak dilapor di SPT pemberi hibah bagaimana? Jadi kalau orang punya rumah, dia hibahkan ke anaknya, tetapi dia belum lapor di SPT si bapaknya, nah, maka sebaiknya dia laporkan dahulu deh, ya. Dia laporkan dahulu, barulah dia bisa kasih ke anaknya sebagai hibah barang itu, gitu. Mana bisa lu kasih sebuah barang ke orang yang tidak ada barangnya, kan nggak mungkin. Nah, makanya lu mesti laporkan dulu di pajak, kasih tahu dulu ke pajak, "Gue punya loh barang ini," baru lo boleh hibahkan kepada anak lu, gitu. Oke. Nah, jika ada pajak mesti lo bayar, ya lu mesti bayar pajaknya gitu, teman-teman. Nah, jadi bukannya nanti si penerima hibah yang kena pajak ya, teman-teman, bukan ya. Tidak ada yang namanya pajak atas hibah orang tua kandung itu tidak ada. Jadi, mungkin AR itu salah kasih pendapat sehingga banyak wajib pajak itu salah persepsi gitu loh. Seolah-olah hibah dari orang tua yang belum dilapor di SPT orang tua itu kena pajak, bukan. Tidak ada yang namanya hibah atas orang tua pajak atas hibah orang tua itu tidak ada, teman-teman ya. Yang ada adalah si pemberi hibahnya, si orang tuanya yang dikejar, gitu. Si orang tuanya dikejar karena dia punya penghasilan atau harta yang belum dia laporkan, tapi dia sudah kasih ke anaknya, gitu. Jadi nanti malah ngerepotin orang tua sendiri gitu ya. Dia berniat baik kasih hibah, malah dia yang repot gitu. Jadi makanya lebih baik kita bereskan dahulu di orang tuanya, sudah dilaporkan, baru kasih ke anaknya, gitu teman-teman ya. Tetapi kalau warisan gimana? Kalau warisan beda teman-teman ya. Kalau warisan itu kepada siapapun tidak kena pajak teman-teman ya. Dari siapapun kepada siapapun tidak kena pajak ya. Tidak ada syarat apapun di undang-undang, warisan adalah bukan objek pajak. Tetapi ingat ya, warisan perlu dokumen tertulis teman-teman ya, sebagai bukti terjadinya warisan. Seperti mungkin akte notaris, surat keputusan pengadilan, atau surat wasiat ya, yang resmi tertulis oleh si almarhum. Itu teman-teman ya. Ingat teman-teman, warisan itu orang tua meninggal ya, orang meninggal warisan. Kalau orang masih hidup namanya hibah, oke. Itu guys ya, intinya, seperti itu aja mengenai hari ini. Intinya sih hati-hati kalau lu punya harta miliaran di NPWP yang baru, ikuti salah satu strategi yang sudah gua sampaikan di video ini ya, teman-teman. Dan lu perlu bayar pajak yang memang perlu dibayar, teman-teman ya. Jangan jadi orang yang punya mental, "Gua nggak mau bayar pajak," jangan teman-teman ya. Kalau sudah punya harta, ya sudah kita punya tanggung jawab untuk bayar pajak, gitu teman-teman ya. Nah, tax planning boleh, lu tax planning, lu, berusaha mencari pajak yang paling ringan, paling rendah tarifnya kan boleh gitu ya. Tetapi jangan punya mindset tidak mau bayar pajak ya teman-teman ya. Dan jangan juga tiba-tiba muncul harta besar di SPT, tetapi tidak punya dasar argumen, atau tidak punya dasar perhitungan penghasilannya, nggak bisa teman-teman ya, gitu. Oke teman-teman, itu aja teman-teman ya. Dan di akhir Agustus ini kita masih ada promo nih teman-teman ya, untuk teman-teman yang masih merasa takut dengan petugas pajak, atau mungkin lu takut diintimidasi, takut dicari-cari kesalahannya, atau takut diancam dan lain-lainnya. Nah, kalau masih ada ketakutan tersebut, teman-teman mungkin cocok ikut ke pelatihan PSTP saya, teman-teman. Program Siapa Takut Pajak.com ini Anda akan bantu teman-teman untuk menghadapi petugas pajak ya. Anda akan siap menghadapi surat SP2DK, pemeriksaan, bahkan hingga melawan oknum pejabat pajak. Nah, segera teman-teman bisa daftar di www.siapatakutpajak.com, guys. Ada promo khusus nih bulan ini. Oke. Teman-teman akan nanti bergabung dengan komunitas eksklusif PSTP bersama saya di grup Telegram. Kita bisa diskusi tentang masalah perpajakan Anda tanpa batas waktu, teman-teman. Dan kita akan bertemu secara langsung via online juga setiap hari Jumat malam ya, jam 8 malam, hanya khusus member PSTP saja. Oke. Nah, ada bonus nih teman-teman ya, ada bonus di PSTP Batch 5 ini, teman-teman akan bisa berdiskusi langsung dengan saya one on one, private selama 45 menit, satu kali aja, teman-teman ya. Oke guys, manfaatkan masa promo hanya di bulan ini saja ya. Silakan daftar di website www.siapatakutpajak.com untuk bergabung guys. Sampai jumpa lagi.